Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktalesari, NIM 2102030008 dari Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Martin Mada Ali Haji. Di sini saya akan memaparkan poin-poin tentang daur hidup ikan dan pola pertumbuhan pada ikan. Daur hidup ikan secara umum, ikan adalah hewan bertulang belakang yang berdarah dingin, atau vertebrata pikilotermik, yang hidup di air dan bernapas dengan insang. Ikan salah satu hewan yang sangat mudah untuk kita temui di mana saja, serta banyak sekali jenisnya seperti air laut, air sungai, air tawar, dan lain-lain. Perkembangan awal daur hidup ikan merupakan bagian paling penting bagi keberadaan dari suatu populasi ikan yang sangat peka terhadap perubahan lingkungan yang ada. Dalam perkembangannya, telur, larva, ikan muda, ikan dewasa. Daur hidup ikan dimulai dari telur yang selanjutnya menetas menjadi larva. Larva ini berkembang dengan menjalani perubahan morfologi dan fisiologi, hingga kelak menjadi dewasa sebagai ikan yang berenang bebas di perairan. Siklus hidup ikan bisa dikatakan sebagai daur hidup pada beberapa kondisi. Ikan merupakan jenis hewan vertebrata yang dimana hidup pada kawasan perairan. Terdapat dua golongan yang ditemui pada hewan, yaitu golongan air tawar dan ikan air asin. Cara membedakan ikan tersebut bisa dilihat dari jaringan hewan yang ada di tubuh ikan tersebut. Secara garis besar, siklus ikan tawar dan ikan air asin tidak jauh berbeda. Berikut adalah siklus hidup ikan. 1. Telur. Telur akan sangat bergantung dengan suhu dari perairan di mana telur tersebut berada. Jika perairan hangat, maka telur akan cepat menetas. 2. Larva. Larva ikan akan menemukan kantung kuning telur bagian perut. Kantung kuning sangat penting bagi larva ikan untuk sumber makanan. 3. Ikan muda. Pada fase ini menandakan mulainya proses metamorfosis pada ikan. Ikan muda belum sepenuhnya mengalami perkembangan pada organ tubuhnya. 4. Ikan dewasa. Struktur tubuh pada ikan akan lebih kuat. Organ yang dimiliki ikan mulai matang dan dapat berfungsi sempurna. Selanjutnya, pola pertumbuhan ikan. Pola pertumbuhan adalah perubahan ukuran berupa panjang atau berat dalam waktu tertentu. Lebih lanjut dijelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, yaitu faktor dalam sukar dikontrol seperti keturunan seks, umur, parasit, dan penyakit, serta faktor luar yang mencakup makanan dan suhu perairan. Kondisi lingkungan yang kurang tepat, suatu jenis ikan akan mencapai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan kondisi yang optimal. Demikian pula, di daerah beriklim panas, pertumbuhan ikan lebih cepat bila dibandingkan dengan di daerah dingin. Pola pertumbuhan dapat memberikan informasi tentang hubungan panjang bobot dan faktor kondisi ikan. Merupakan langkah utama yang paling penting dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan di perairan. Pola pertumbuhan dalam pengelolaan sumber daya perikanan sangat bermanfaat dalam penentuan selektivitas alat tangkap agar ikan yang tertangkap hanya yang berukuran layak tangkap. Terdapat dua macam pertumbuhan pada ikan, yaitu isometrik dan alometrik. 1. Pertumbuhan isometrik. Mengacu pada pertumbuhan yang sama dari semua bagian tubuh, dengan kata lain, tingkat pertumbuhan bagian tubuh yang berbeda menunjukkan tingkat yang sama dengan tingkat pertumbuhan seluruh tubuh. Oleh karena itu, organ-organ pada tubuh ikan tingkat yang sama dengan bagian tubuh lainnya. Mereka mempertahankan ukuran proporsional yang konstan sepanjang perkembangan mereka. Oleh karena itu, proporsi orang dewasa tidak berbeda secara signifikan dengan anak-anak. Sebagai contoh, laju pertumbuhan jantung kita lebih atau kurang isometrik. 2. Pertumbuhan alometrik adalah studi tentang bagaimana karakteristik suatu organisme berubah dengan ukurannya. Dengan kata sederhana, ini adalah studi tentang hubungan antara ukuran bagian tubuh dan ukuran tubuh secara keseluruhan. Pertumbuhan alometrik mengacu pada tingkat pertumbuhan yang tidak sama di berbagai bagian tubuh dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan tubuh secara keseluruhan. Itu terjadi ketika pertumbuhan bagian tubuh tertentu atau struktur menunjukkan tingkat yang lebih besar terus-menerus daripada tingkat pertumbuhan seluruh tubuh. Oleh karena itu, sifat-sifat alometrik tumbuh pada tingkat yang berbeda dari tubuh secara keseluruhan. Berikut ini adalah link YouTube dari daur hidup ikan dan pertumbuhan ikan.
Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.